真是令老夫意外呀！这气人也来凑热闹。药尘，不知好歹！像只小乌龟。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana puasa kalian hari ini? Masih pada semangat ya kan? Atau kalian udah mokel duluan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Baldur's Gate The Heaven episode 188 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Di saat Xiaoyan dan Yao Chen dalam kondisi terdesak, Ziyan tiba di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan serta mengusir mundur wakil Aula Jiwa. Sampai akhirnya, ketika Xiaoyan melakukan penelusuran di kolam pemurnian jiwa serta tanpa sengaja menemukan inti jiwa, Yao Chen lantas meminta sang murid untuk membawanya pergi dengan alasan benda tersebut sangat berharga. Alhasil, di saat Xiaoyan menjelajahi dataran tengah dengan tubuh spiritualnya dan tanpa sengaja menemukan lokasi api teratai iblis, dia justru mendapatkan serangan jiwa dari ketua Aula Jiwa alias Hun Misang. Namun untungnya, sosok misterius dengan cepat menyelamatkannya, sehingga membuat Xiaoyan bertanya-tanya siapa identitas praktisi kuat tersebut. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Munculnya fenomena langka di atas langit bukan hanya menggemparkan seluruh murid Pavilion Bintang Jatuh, tetapi juga King Luan. Bahkan menurut perkataan gurunya, fenomena tersebut menandakan api teratai iblis muncul ke dunia. Bersamaan dengan hal itu, kekuatan spiritual tahap surgawi Xiaoyan tiba-tiba saja beresonansi dengan api teratai iblis dan mengingatkannya dengan potongan peta kuno api surgawi, sehingga Xiaoyan beranggapan jika hal ini pastilah ciptaan dari ahli kuat legendaris. Meski fakta tersebut membuat Xiaoyan semakin penasaran, hanya saja dia segera mengesampingkan hal tersebut, kemudian membentuk tubuh spiritual, di mana klonnya tersebut kini bukan lagi berasal dari teknik 3000 langkah petir, melainkan dari kekuatan spiritual. Di saat Lin Mo merasa kagum dengan klon spiritual Xiaoyan, si Abah justru menunjukkan ekspresi murung, di mana dia sempat mencemaskan kondisi muridnya. Namun ternyata dugaan Yao Chen salah, pasalnya Xiaoyan justru mampu memurnikan esensi jiwa. Xiaoyan menjelaskan, walaupun sedikit mengalami kesulitan, hanya saja dia berhasil menghilangkan energi jahat serta mendapatkan hadiah esensi dari para jiwa di dalamnya. Fakta barusan jelas membuat Yao Chen merasa senang. Pasalnya dengan adanya tubuh klon yang melengkapi tubuh asli, maka pastilah sangat membantu Xiaoyan untuk mendapatkan api teratai iblis. Namun masalahnya, mereka tidak mengetahui di mana lokasi api surgawi tersebut. Xiaoyan melanjutkan, di saat dia mengeksplor semua tempat dengan tubuh jiwa, dia tanpa sengaja menemukan lokasi api teratai pemurnian iblis. Meski dia sempat mendapatkan serangan kejutan dari ketua Aula Jiwa, namun untungnya dia berhasil terselamatkan oleh sosok misterius. Meskipun Yao Chen sempat terkejut, serta menyadari Aula Jiwa juga mengincar api teratai iblis, bahkan telah melakukan persiapan sejak awal. Namun dia juga meminta Xiaoyan untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya sosok misterius yang menyelamatkannya pastilah bukan musuh. Selain itu juga, dikarenakan kemunculan api teratai iblis mengguncang dataran tengah, maka pastilah akan ada banyak klan kuno turun tangan untuk mendapatkannya, sehingga mereka membutuhkan strategi untuk menghadapinya.
Setelah mengatakan hal tersebut, Yao Chen terlihat memberikan pil tingkat 9 Huang Kuan, di mana pil tersebut akan berguna bagi Xiaoyan menyempurnakan api surgawi teratai iblis nantinya. Tepat ketika Xiaoyan baru saja mengucapkan terima kasih kepada gurunya, mereka justru dikejutkan dengan sebuah fenomena langka di atas langit, sehingga Xiaoyan segera memimpin anggota Istana Langit untuk melihat kejadian tersebut. Menyadari fenomena tersebut menandakan kelahiran api teratai iblis, serta mereka harus segera pergi. Yao Chen lantas mengirim pesan kepada Sekte Bunga untuk menjaga aliansi Istana Langit. Selain itu juga, dikarenakan mereka baru saja menghancurkan cabang Aula Jiwa, serta demi menjaga keselamatan seluruh anggota, Xiaoyan lantas meminta seluruh anggota Istana Langit untuk tetap mengawasi pergerakan Aula Jiwa. Baru saja tiba di wilayah api pemurnian iblis, serta rombongan Xiaoyan dikejutkan melihat sisa-sisa api iblis mengelilingi pintu masuk dan membakar sebuah pegunungan. Mereka justru kembali dikejutkan dengan kemunculan rombongan Hun Miseng. Di saat Hun Miseng tidak menyangka klan Xiao masih mampu melahirkan anggota berbakat seperti Xiaoyan, serta menyalahkan anggotanya lalai dengan hal tersebut, wakil Aula Jiwa justru menceritakan semua kejadian. Bahkan meski dia telah mengirim ahli kuat untuk membunuhnya, namun Xiaoyan masih berhasil melarikan diri. Lagi dan lagi, di saat Hun Miseng beranggapan jika Xiaoyan terus berkembang dan bisa menjadi Xiao Xuan kedua, wakil Aula Jiwa justru beranggapan Xiaoyan tidaklah mungkin bisa dibandingkan dengan tuan muda klan Hun alias Hun Feng. Meskipun Hun Feng sendiri menyadari Xiaoyan adalah musuh yang sulit dihadapi, serta memiliki 5 api surgawi, hanya saja dengan kultivasinya di ranah Doseng bintang 2, dia sangat yakin mampu menghabisi Xiaoyan. Di momen ini, ketika Wo Xuan menghampiri Xiaoyan serta memujinya benar-benar berhasil mencapai ranah Doseng hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan sendiri balik memujinya, serta mengetahui Wo Xuan telah naik ke ranah Banseng dan memiliki api surgawi. Tidak mengelak fakta tersebut, Wo Xuan lantas memperkenalkan tetua Huo Yao kepadanya, di mana orang inilah yang telah membantunya menyempurnakan api surgawi penghancur. Bahkan Huo Yao juga memiliki api surgawi peringkat 16. Tepat ketika Xiaoyan merasa terkejut, di tempat ini sudah ada 8 jenis api surgawi. Cahaya kupu-kupu berwarna kuning terlihat menghampirinya, di mana ternyata cahaya tersebut berasal dari Ayang Sun Er. Belum sempat melepaskan rasa rindu satu sama lain, Gu Qing yang justru secara sengaja mengganggu momen romantis, bahkan mengejek kalau dunia ini seolah-olah cuma milik mereka berdua. Waduh, baru juga ketemu udah kena ceramah ya guys ya. Singkatnya, setelah Sun Er mengetahui wanita di samping Xiaoyan adalah Zian, dia lantas memperkenalkan tetua Gunanhai, di mana tujuan mereka untuk memastikan api teratai pemurnian iblis. Gunanhai menegaskan dirinya bukan tertarik dengan api surgawi, tapi nggak pengen api tersebut jatuh ke tangan klan Hun. Tidak hanya itu, Sun Er juga memperingatkan Xiaoyan untuk waspada sama Hun Feng, di mana orang tersebut memiliki garis darah tingkat dewa seperti dirinya. Setelah Xiaoyan mengerti dengan ucapan calon bininya, dia lantas bertanya, kenapa klan kuno mengirim anggota lebih sedikit? Gunanhai menjelaskan
Menaklukkan api teratai pemurnian iblis tidak hanya bergantung pada jumlah. Bahkan di masa lalu, banyak ahli kuat justru hanya berharap bisa meloloskan diri setelah memasuki ruang api teratai pemurnian iblis. Sun Er menambahkan, para klan kuno memiliki aturan di mana mereka tidak diperbolehkan mengirim doseng bintang 5, sehingga menjadi alasan kenapa para klan kuno mengirim anggota di bawah doseng bintang 5. Bersamaan dengan percakapan mereka, beberapa klan kuno telah muncul di lokasi tersebut. 魂族和骨 Teriakan barusan langsung menyadarkan Gunanhai. Dia lantas bertanya apakah tetua Huyao masih berprasangka buruk menghilangnya klan Ling diakibatkan oleh klan Go. Bukannya menjawab, serta dia juga belum menemukan adanya sebuah bukti. Huyao hanya bertekad untuk mewaspadai klan Hun dan klan Go. Di saat Mamang Oyen menyimpulkan adanya konflik antara klan kuno, Sun Er lantas menjelaskan, semuanya merupakan perbuatan klan Hun yang sengaja membuat klan kuno terpecah belah. Oleh sebab itu, Gunanhai meminta Sun Er bersama Xiaoyan menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Tapi... 真是令老夫意外呀！这气人也来凑热闹。药尘，老师，他们是 Yao Chen mengatakan Pak Tua Bangka tersebut adalah Yawan Gui. Selain memiliki jabatan sebagai penegak hukum, orang tersebut punya kuasa cukup besar di klan Yao. Bahkan satu ucapannya bisa menentukan nasib hidup dan mati anggota klan. Bahkan Yawan Gui merupakan dalang di balik pengusiran Yao Chen di masa lalu. Di saat Xiaoyan merasa nggak terima dengan hal tersebut dan berjanji akan menuntut keadilan demi sang guru, Yao Tian secara terang-terangan memprovokasi Yao Chen dan mengatakan, meskipun si Abah mendapatkan kesempatan untuk berlatih beberapa tahun, tapi rana jiwanya belumlah mencapai tahap akhir, sehingga Yao Tian menegaskan bahwa julukan orang buangan memanglah pantas diberikan kepada Yao Chen. Waduh, salah besar ya guys ya, provokasi Yao Chen depan Xiaoyan. Merasa muak dengan sifat Yao Tian, serta mengetahui rana jiwa si bebeduk stuck di tahap akhir jiwa, Mamang Oyen lantas menegaskan kalau Yao Tian gak pantas menyandang gelar nomor 1 di generasi muda klan Yao. Menyadari pemuda di samping Yao Chen adalah Xiaoyan, sekaligus murid Yao Chen, serta berhasil memenangkan juara konferensi alkemis Pagoda Pil, si bebeduk tanpa terduga melepaskan kekuatan jiwa. Namun Xiaoyan dengan mudah menghancurkan kekuatan tersebut. Meskipun di momen ini, tetua Yawan Gui berhasil memblokir serangan Xiaoyan, tapi Yao Tian justru dibuat kena mental. Pasalnya kekuatan jiwa Mamang Oyen telah mencapai tahap surgawi. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, Xiaoyan terlihat menggunakan tubuh spiritualnya. Tujuannya jelas untuk memberikan pelajaran sama orang sok keras. Tepat di saat semua orang merasa takjub melihat kemampuan Xiaoyan, gacuan kalian lantas menegaskan tamparan tersebut hanyalah sebuah peringatan karena telah berani menghina gurunya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Balted Rook the Heaven episode 188-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah sering Mimin buatkan. Dan jika kalian masih penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya, kalian bisa cek di daftar spoiler BTTH ya guys ya. Di sana udah Mimin buatkan sampai King Xiaoyan menyempurnakan boneka Raja Naga Utara. Pasti seru ya kan? Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you
and bye bye. Aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.